nggak punya kuota dan wifi, cari wifi gratisan ke warung.co.id. Manusia dulu juga sama, pengen kirim doa, kirim fatihah, kalau nggak punya paketan data ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati, namanya tawassul. Nah, pertanyaannya sederhana, kok bisa menghasilkan satu desain seperti ini? Ini siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Yang kerja yang bawa Islam. Nah, ini perbedaan prinsip antara santri dan intelektual. Mudah-mudahan IAIN Kudus ini juga ayo berdebat karo aku. Yang diajarkan di pengetahuan perguruan tinggi, Islam disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Islam itu disebarkan oleh wali. Kalau buku-buku pengetahuan modern positivistik pasti menyebut Islam digerakkan, disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Karena itu enggak sesuai teori. Teori ini rusak kalau Islam disebarkan oleh saudagar. Lah kenapa? Karena saudagar itu tidak diterima ngomong agama di agama sebelum Islam. Wong ditulis sebelum agama Islam beragama Hindu. Loh kok bisa ditulis yang menyebarkan Islam itu saudagar? Padahal masyarakat Hindu itu pasti menolak saudagar ketika ngomong agama. Karena saudagar itu kastanya sudra. Petani pedagang sekaya apapun kastanya sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama dalam masyarakat Hindu hanya Brahmana, kasta pertama. Kasta kesatria, kasta kedua, para raja nggak boleh ngomong agama. Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang itu sudra. Makanya Islam disebarkan oleh wali, karena yang bisa ngimbangi para Brahmana ya wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, sama-sama nggak punya rasa takut. Karena kedekatan Brahmana dengan yang widi, kedekatan wali dengan Allah. Paling yang dipersoalkan kemudian oleh para intelektual perguruan tinggi, referensinya mana wali itu? Cara kerjanya seperti apa wali? Ya nanti dulu. Wali kok padakno dosen. Kalau melakukan pekerjaan butuh penelitian. Habis itu pakai referensi opsit loksit ngono itu. Wali ra ngono. Lah ya wali itu tidak seperti itu, butuh imperatif kategori ngono ora urus kuwi. Wali itu kalau ingin sesuatu untuk melakukan kerja itu langsung browsing, langsung download kemana? Ke cloudnya Allah. Allah itu punya cloud, punya harddisk besar di langit sana, namanya Lauhil Mahfuz. Ditengok sama Rasulullah. Jadi pusat datanya dunia itu ada di langit, namanya Lauh. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya dulu kok namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang membayangkan kotak Doraemon. Nah, jadi sekarang anak milenial lebih mudah difahamkan tentang konsep cloud. Karena hampir semua kegiatan anak sekarang ketika dunia milenial ini dikendalikan oleh dunia digital dikendalikan oleh satu server besar namanya cloud, dan itu ada di satelit. Nah, Islam juga diajarkan dunia ini ada pusat datanya, bahkan daun jatuh pun di pusat data itu ada, namanya Lauhil Mahfuz. Nah, para wali itu browsing langsung ke lauh. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Makanya wali itu kalau download langsung 25 tahun download gini.
Syekh Abdul Qadir Robi Al-Adawi yang download ini selama hampir 30 tahun. Sunan Kalijaga download gini 3 tahun. Di pinggir sungai itu download. Nabi Ibrahim download di samping Ka'bah. Makanya punya pemancar namanya Makom Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Download. Makanya wali-wali ini kalian downloadnya serius, punya paketan besar, paket datanya gede, punya wifi. Lah kita paket data kita kecil, wong kalau download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Loh, makanya kehidupan dunia ini kan persis kehidupan lauh. Hari ini dunia sampean dikendalikan oleh smartphone. Smartphone terhubung dengan satelit, maka apapun yang sampean lakukan dengan handphone itu, dengan smartphone, akan ada jejak digitalnya. Begitu juga manusia punya nyawa terhubung dengan lauhil mahfuz, maka apapun yang dilakukan oleh manusia ada jejak digitalnya, sirra wa alanan. Iya, sampean bayar, sampean subhanallah ono ganjarane, sami mawon. Kalau yang ini bayar, ini malah dapat bonus. Loh, makanya manusia itu sama sekarang, tahu gampang itu. Ya kan, suka kirim gambar, kirim berita, kirim apa. Syaratnya cuma satu, punya kuota. Kalau nggak punya kuota dan wifi, cari wifi gratisan. Ke warung.co.id. Manusia dulu juga sama, pengen kirim doa, kirim Fatihah. Kalau nggak punya paketan data, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati, namanya tawassul. Itu teknologi kuno. Teknologi kuno. Makanya kan kita bisa kirim gambar. Kalau paketannya gede, bisa ngeretas punya orang. Makanya wali-wali itu tahu hati orang karena bisa meretas, karena paketan wifi-nya besar. Makanya orang dengan paketan besar juga bisa mengonline orang. Makanya kalau para wanita cantik gak bisa di online dulu itu. Pakai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin wa atuni di online. Loh, itu di online namanya di Bluetooth. Nah itu makanya sekarang orang juga udah nggak perlu pusing, pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawassul. Untuk apa? Kirim doa, kirim Fatihah. Makanya ada orang nggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi? Bisa. Karena apa? Pakai wifi-nya Nabi. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat, bagi Al-Fatihah bisa. Jangankan Fatihah. Itulah. Sepak bola aja bisa dibagi. Sepak bola itu dibagi, satu orang nyuting di Liverpool, satu orang nyuting di Real Madrid. Yang nyuting dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini TV. Loh, makanya kalau saya menanya, wali-wali ini kerjaannya ya wali browsing, makanya nggak punya ketakutan apapun. Loh, makanya kerjaan-kerjaan wali ini kerjaan-kerjaan yang mengimbangi pekerjaan Brahmana. Loh, itu cara teori. Makanya kalau kemudian IAIN ya mesti pakai nama wali, karena yang punya klaim agama adalah Universitas IAIN. Iya, makanya kalau tidak pakai nama wali itu namanya apa namanya kalau meninggalkan hak paten gitu kan. Itu plagiat itu namanya.
Makanya harus pakai nama wali, karena apa? Yang punya klaim itu adalah IAIN. Nah, dulu yang bekerja itu para wali. Makanya kalau ada IAIN kok mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam para saudagar, ini mesti konslet ilmu pengetahuannya. Loh, itu secara ilmiah. Karena kasta Brahmana yang bisa ngomong agama, pedagang itu sudra. Apalagi kasta di bawahnya paria, pengemis, itu tambah nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada wisya, paria itu terus kuca, kastanya pencopet. Gitu. Di bawahnya ada mleka. Nah, mleka ini maling, tapi kalau ketahuan masih takut. Nah, di bawahnya ada candala, kalau ketahuan berani itu begal. Loh, makanya kemudian para wali ini punya problem yang akhirnya kita bisa melihat betapa luar biasanya. Karena wali ini ketika membawa Islam ke sini, ketemu bangsa ini sudah jadi. Sudah bukan bangsa bodoh. Kayak orang-orang sekarang banyak mengatakan Islam datang Indonesia jahiliyah. Bukan, ini negeri yang sangat maju. Makanya imbang. Ini pinter, wali juga harus pinter. Makanya produknya produk cerdas, produk di atas rata-rata. Karena yang datang harus pinter. Kayak politik itu kan, kalau ketemu orang bodoh aja sarimi sekerdus beres. Tapi kalau ketemu orang pinter harus negosiasi program, negosiasi apa. Ini negeri sudah jadi.